Penjara diserang, lebih dari 800 tahanan kabur. Berita dari mana ini pagi-pagi membuat ibu sudah panik? Aduh, bersyukur banget nih ibu adik-adik. Ibu kira ini beritanya dari Indonesia. Ternyata ini dari Republik Demokratik Kongo. Lumayan jauh juga ya. Nah, pada 9 Agustus lalu di penjara Kakwangura, Kota Butembo, ada sekelompok orang bersenjata. Mereka itu menggunakan gergaji besi untuk menjebol tembok penjara. Menurut saksi, pelakunya itu sekitar 80-an orang. Nah, mereka ini terlibat adu tembak dengan polisi hingga menewaskan 5 orang, termasuk 2 orang diantaranya adalah polisi. Para tahanan yang tadinya tertidur, mumpung ada kesempatan mereka semua pada kabur tuh. Dari 932 orang yang ada di situ, 874-nya pada kabur semuanya. Kayaknya sisa orang yang ditinggalin Mungkin orang-orang yang gak setia kawan atau mungkin sering cepu ya ke kepala sipir. Otoritas setempat menduga bahwa orang-orang yang membobol penjara ini merupakan kelompok ADF atau Allied Democratic Forces. Nah, mereka ini adalah kelompok yang terkait dengan terorisme yang sudah beroperasi sejak 1990 dan biasanya mereka itu beraksi di Uganda atau juga Kongo. Lucunya, wali kota Butembo ini meminta para warganya untuk kooperatif, nangkepin narapidana yang udah kabur, dan kalau udah ditangkep, nggak boleh dihakimin sendiri, harus dibalikin ke penjara lagi. Seremnya adik-adik nih ya, orang-orang atau narapidana yang kabur ini merupakan penjahat kelas berat. Biasanya mereka adalah pembunuh dan juga teroris. Nah ini polisi aja susah nangkepin, apalagi warga. Nggak boleh pakai kekerasan lagi. Dikiranya sakti kali ya pesulap merah. Ternyata ini tuh disebabkan di Republik Kongo itu kejahatan tuh tinggi banget, jadi penjara di situ pada melebihi kapasitas. Contohnya nih di tahun 2020 aja terjadi hal yang sama, di mana 1.300 narapidana itu kabur dari penjara situ. Untung aja Kongo itu jauh dari Indonesia ya adik-adik. Gak mungkin kan mereka kaburnya ke Depok. Tapi beda penjara, beda cerita ya adik-adik. Kalau misalnya di Kongo ada orang kabur, kalau di lapas Cipinang ada pungli. Waduh, ini sempat viral kemarin di sosial media. Ceritanya orang-orang di lapas Cipinang ini, mereka dimintain duit 30.000 per minggunya, cuman supaya bisa tidur beralaskan kardus nih di lorong penjara. Waduh, ini sih udah kebangetan ya budaya korupsinya. Belum lagi nih ada cerita di mana kalau misalnya mereka mau dapat kamar yang lebih bagus, mereka itu harus bayar 5 juta sampai dengan 25 juta. Waduh, ini sih kalau benar budaya korupsinya udah bikin geleng-geleng kepala nih. Katanya pundi-pundi rupiah ini nantinya akan disetorkan ke orang-orang yang berurusan dengan penjara alias petugas lapas. Ini sih udah aksi pungli ya namanya adik-adik. Nah ini semua disebabkan lapas Cipinang itu cuman berkapasitas 800 orang. Tapi saat ini sudah dihuni 3.206 narapidana. Waduh, kalau misalnya memang udah sepenuh itu, orang-orang sih make sense ya. Lu mau tidur enak, ya lu bayar. Tapi berita ini langsung dibantah sama Kepala Kantor Kemenkumham wilayah DKI Jakarta ya adik-adik. Katanya berita ini cuman hoax. Semua pejabat yang berwenang pun udah meninjau langsung ke penjara tersebut dan dilihat bahwa nggak ada satupun narapidana yang tidur beralaskan kardus maupun kamarnya mewah. Pokoknya semua sama, tidur beralaskan matras. Semoga semua ini bukan cuma settingan ya. Kalau pejabat datang, ada kamera, langsung tuh semuanya baik-baik saja. Ini harus ada yang ngawasin sih kayak beginian. Anak-anak, ibu ada kuis dadakan nih. Ada satu penjara di Indonesia yang dijuluki Pulau Kematian. Kalian tahu nggak di mana tempatnya? Iya, ini merupakan Pulau Nusa Kambangan alias penjara Nusa Kambangan. Jadi, kompleks lapas Nusa Kambangan ini terletak di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Yang tadinya ada beberapa lapas yang beroperasi, sekarang cuma ada 7 lapas ya adik-adik yang beroperasi. Nah ini adalah nama-nama lapas yang masih beroperasi hingga saat ini. Mungkin kalian mau menjebloskan seseorang ke sini. Jadi nggak sembarang orang loh bisa masuk ke penjara Nusa Kambangan ini ya adik-adik. Bukan orang yang nyuri hati gitu, langsung kalian masukin ke sini, enggak. Jadi yang masuk ke dalam penjara Nusa Kambangan ini merupakan penjahat-penjahat kelas kakap. Misalnya pelaku terorisme, gembong narkoba, dan juga pelaku pembunuhan berantai. Karena para penjahat di sini orang-orang kelas kakap ya, jadi penjagaannya pun nggak main-main adik-adik.
Penjara ini memiliki tembok super tinggi, terus ada kawat berdurinya. Selain itu, CCTV di situ tuh bukan CCTV biasa. CCTV yang digunakan itu ada sensor geraknya, dan bahkan ada beberapa sel tahanan yang dijaga dengan orang-orang bersenjata. Tapi nih adik-adik, kalau misalnya narapidananya punya kesempatan kabur, kayaknya mereka juga ogah deh. Soalnya, Pulau Nusa Kambangan ini merupakan pulau yang terpencil di mana masih ada hutan yang asri. Jadi kalau misalnya mereka mau kabur ke Pulau Jawa, ini susah banget karena aksesnya cuma ada satu. Kalau misalnya mereka nggak ditangkep sama para penjaga, ya paling diingap sama macan yang ada di situ. Mirip-mirip lah sama penjara Impel Down tuh kalau di One Piece. Banyak yang bilang kalau sekali kita masuk ke penjara ini nggak bakal bisa keluar lagi. Tapi jangan salah adik-adik. Dulu pernah ada 5 orang legend nih yang pernah berhasil keluar dari penjara Nusa Kambangan. Mereka adalah Joni, Saman, Hendra, Agus, dan juga Kadarmono. Joni Indo sendiri merupakan perampok tersohor nih pada masanya. Nah, waktu itu dia tuh merampok dari orang-orang kaya buat dibagiin ke orang-orang miskin. Kayak Robin Hood-nya Indonesia kali ya. Nah, pada saat itu dia berhasil kabur dari penjara Nusa Kambangan ini dibantu sama 34 narapidana lainnya. Tapi setelah dia kabur, dia tersesat di dalam hutan selama 12 hari dan akhirnya menyerahkan dirinya lagi ke penjara. Di sisi lain ada Saman Hasan. Nah, dia itu sebenarnya statusnya cuma tahanan pendamping. Jadi dia masih bebas berkeliaran. Nah, pada suatu saat dia tuh berpura-pura sebagai penjaga lapas dan akhirnya berhasil kabur. Sampai saat ini keberadaan si Saman Hasan tidak diketahui keberadaannya. Waduh, jangan-jangan sampai tetangga kita ternyata narapidana ya. Di sisi lain ada Hendra dan Agus. Nah, mereka ini berhasil kabur dari penjara tersebut dengan cara menjebol plafon. Terus mereka itu sembunyi di hutan-hutan bakau, tapi akhirnya ketemu setelah 3 hari pelarian ditemuin sama para penjaga lapas. Yang terakhir ada Kadarmono, dia itu berhasil kabur pada saat sedang menggembala sapi. Konon katanya dia itu menguasai suatu ilmu hitam. Waduh, sakti bener nih. Tapi berhasil ditangkap sama kepolisian dengan cara menggunakan timah panas. Berarti ya kurang sakti ilmunya. Dengar, ini beda lagi nih. Beda lagi. Beda lagi nih. Beda lagi kayak. Beda lagi. Terbukti ya adik-adik, walaupun mereka semua bisa keluar dari lapas tersebut, tapi mereka nggak bakal bisa kabur dari Pulau Nusa Kambangan ini. Nah, para narapidana yang mau pinjam telepon pun sama para warga setempat nggak bisa ya adik-adik. Kenapa? Karena ternyata Pulau Nusa Kambangan ini merupakan blank spot, alias wilayah tanpa akses sinyal. Hal ini dikarenakan di tahun 2017 silam sempat terjadi penyelundupan pil ekstasi sebanyak 1,2 juta butir. Nah, akhirnya kepolisian di situ memutuskan untuk menghilangkan semua akses sinyal telepon. Satu-satunya akses berkomunikasi keluar pulau itu cuma bisa pakai telepon umum ya adik-adik. Dan ini cuma bisa dipakai sama napi-napi yang berkelakuan baik. Belum lagi pada saat mereka menelpon, mereka bakal dijaga dengan ketat oleh para polisi. Bukan orang Indonesia namanya kalau nggak dikit-dikit dikaitkan dengan hal mistis ya. Nah, katanya Pulau Nusa Kambangan ini merupakan ibu kota dari makhluk astral gitu, yang membawahi seluruh Pulau Jawa. Dan yang berkuasa di sini adalah Betari Durga. Nah, dalam pedalangan, ternyata Nusa Kambangan ini punya nama lain, yaitu Nusa Barambang. Dan dia didiami oleh Betari Durga yang juga memiliki gelar Sanghyang Pramoni. Nah, jadi Betari Durga atau Sanghyang Pramoni ini mendiami suatu istana berwujud emas yang memiliki nama Istana Watu Masigit. Jadi alkisah, Nusa Barambang itu merupakan ibu kota dari seluruh makhluk halus di Pulau Jawa. Dan orang-orang ataupun lelembut yang menguasai setiap kabupaten itu harus tunduk dengan perintah dari Dewi Durga ataupun Sanghyang Pramoni. Nah, cerita ini pun diperkuat dengan adanya upacara Wilujengan Negari Mahesa Laung di Krendawahana yang diadakan setiap tahunnya di Keraton Solo demi menghormati Dewi Durga. Nggak heran sih, karena emang lapas Nusa Kambangan ini kan udah beroperasi sejak zaman Hindia Belanda tuh di tahun 1908. Jadi kita udah tahu kira-kira berapa banyak nyawa yang udah melayang atau mungkin tersiksa di situ kan. Kemungkinan lain yang membuat Nusa Kambangan ini kental dengan aura mistisnya adalah keberadaan Bukit Nirbaya. Nah, kalau misalnya napi denger Bukit Nirbaya, udah deh, mereka pasti ketar-ketir. Karena biasanya para napi yang pergi ke Bukit Nirbaya ini nggak bakal balik lagi. Kenapa? Karena Bukit Nirbaya ini menjadi tempat eksekusi mati. Biasanya eksekusi dilakukan pada tengah malam hari, di mana ada tiang pancang ditegakkan, lalu deburan ombak Samudra Hindia berdebur, lalu peluru timah panas menembus
jantung sang narapidana. Waduh, merinding dinding disco, ibu. Nah, beberapa narapidana yang sudah meregang nyawa di bukit ini adalah pelaku-pelaku bom Bali seperti Imam Samudra dan juga Amrozi. Nah, beberapa perlakuan petugas lapas ini kepada para narapidananya sempat viral di sosial media, di mana salah satu narapidana narkotika diseret tuh sama petugas lapas. Ini nih videonya. Tapi ternyata hal tersebut merupakan pelanggaran ya adik-adik, karena walaupun mereka ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, hak asasi mereka juga harus diperhitungkan loh. Akibatnya, dari video yang viral itu, kepala lapas narkotika diberhentikan dan beberapa petugas pun diperiksa. Ini memang sih, aktivis HAM luar biasa, toleransinya tinggi ya. Sabarnya udah kayak jalan panjang kenangan gitu. Ibu, jangankan penyebar narkotika, orang pelecehan seksual, ibu jadiin orang geprek gitu. Beda di Indonesia, beda di Norwegia. Karena seantero dunia nih, Norwegia itu terkenal karena penjaranya itu luar biasa nyaman adik-adik. Waduh, kalau kayak gini nggak takut apa ya? Orang itu berbuat kejahatan biar bisa masuk penjara. Nama penjaranya merupakan penjara Bastøy, terletak di Pulau Bastøy di Oslofjord. Nah, penjaranya itu beda adik-adik sama penjara biasa. Mereka nggak pakai jeruji besi. Jadi mereka itu disediakan suatu rumah yang berbentuk seperti cottage dan mereka punya kamar masing-masing loh adik-adik dengan kunci yang dibawa sendiri-sendiri juga. Waduh, udah kayak staycation deh rasanya. Luar biasanya lagi, Pulau Bastøy yang ada penjara ini tidak dikelilingi dengan tembok tinggi dan juga kawat berduri. Apalagi polisi pakai senjata tuh, kita nggak bisa temuin di sini. Waduh, ini penjara atau private island sih sebenarnya? Menariknya nih adik-adik, di dalam rumah tersebut udah lengkap banget fasilitasnya. Kayak ada ruang santai, ruang cuci, ada komputer dan televisi juga nih. Waduh, udah kayak setara sama kos-kosan 3 jutaan di Jakarta. Dan kalau misal kalian lihat nih di video ini, tuh, vibes-nya kayak lagi liburan nggak sih? Bukan di penjara. Soal makanan, para tahanan ini nggak perlu khawatir ya adik-adik, karena mereka disediakan 1 kali makan 1 hari, dan sisanya mereka nyiapin sendiri dengan bahan-bahan yang udah mereka beli di supermarket. Bentar, kayak ada yang salah deh. Yang udah mereka beli di supermarket. Duitnya dari mana? Terus, kok boleh belanja sih ke supermarket? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ternyata selama di penjara, mereka itu dapat pekerjaan ya adik-adik, kayak misalnya merawat kuda, berkebun, jadi tukang kayu, dan setiap harinya bakal digaji Rp129.000. Wah, ini udah lebih-lebih dari orang kerja kantoran nih di Jakarta kayaknya. Ruang tahanannya nyaman, dapat pekerjaan, terus mereka bisa jalan-jalan lagi. Tapi kok jalan-jalan ya? Karena ternyata di pulau ini fasilitas semuanya ada. Mulai dari lapangan tenis, tempat berkuda, tempat golf, bahkan sampai ke gereja pun juga udah ada nih di Pulau Bastøy. Jadi sebenarnya tempat-tempat di Bastøy ini dikelola oleh para warga binaan Bastøy dan diperuntukkan juga untuk warga binaan Bastøy. Tapi jangan salah dulu, para penjahat yang berada di penjara ini, mereka adalah penjahat-penjahat kelas berat. Misalnya pelaku pembunuhan, pemerkosaan, terorisme. Jadi adik-adik jangan sampai kegoda untuk melakukan kejahatan buat masuk ke sini ya. Ternyata penjara Bastøy ini sangat kontras dengan awalnya ia berdiri. Awalnya, penjara Bastøy ini diperuntukkan untuk rehabilitasi dan juga penahanan anak-anak remaja yang brutal. Nah, pada tahun 1915, tempat ini digunakan untuk menahan anak laki-laki yang memberontak ditindas oleh militer Norwegia. Nah, pada akhirnya banyak banget orang-orang pada zaman militer ya, memang melakukan penindasan dan juga penyiksaan. Di tahun 1953, akhirnya pemerintah Norwegia ini mengambil alih penjara tersebut dan ditutup pada tahun 1970. Akhirnya pada tahun 1982, pemerintah Norwegia ini mengambil inisiasi untuk mengubah si penjara ini menjadi tempat berevolusi yang lebih baik, sehingga menjadi tempat yang seperti sekarang. Tempat tinggal gratis, makan gratis, jalan-jalan gratis, bisa upgrade skill. Ini sih enak semua. Kalau orang Sunda mah bilangnya tempat hardolim. Dahar modal ulin. Tapi dengan semua fasilitas yang begitu wow di sana ya, para tahanan ini nggak keenakan kok. Mereka tetap merasakan efek jerah.
Kebebasan mereka terhadap dunia luar itu direnggut sehingga mereka tidak bisa berkeliaran sesuka hati mereka dan juga mereka kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga mereka. Meski diberikan kebebasan di dalam penjara, tapi mereka ini tetap harus menjadi narapidana yang disiplin terhadap aturan penjara dan juga aturan waktu yang berada di dalam penjara tersebut. Hal tersebut untuk membuktikan tanggung jawab mereka selama menjalani masa hukuman di dalam penjara. Meski nggak semua penjara di Norwegia itu senyaman penjara Bastøy, tapi filosofinya sama, yaitu menghilangkan kebebasan. Tapi intinya hukuman itu dibuat seminimal mungkin. Nggak ada hukuman mati dan juga nggak ada hukuman seumur hidup di Norwegia. Jadi tujuan penjara di Norwegia ini bukan cuma untuk menghukum para penjahat, tapi mereka berharap orang-orang yang melakukan kejahatan masuk ke dalam penjara bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah keluar dari penjara. Makanya selama di dalam penjara mereka itu ditawari program pendidikan dan pelatihan supaya nantinya pas keluar mereka itu bisa mencari pekerjaan yang halal. Tapi kalau ditawarin hidup enak tapi harus di dalam penjara nih, kira-kira warga lokal mau nggak ya? Enak sih, enak yang nyaman lah, tenang, nggak banyak hutang, cuman Di penjara nggak apa-apa? ya jangan, kalau bisa nyaman selamanya lah, nyaman lah, tapi nggak di penjara lah. Kalau hidup bebas sama enggaknya kan tergantung orangnya itu. Kalau pilihnya ya pilih bebas, walaupun hidup gak enak gitu. Daripada kita terjerat hukum, lebih baik kita hidup normal-normal aja lah, begitu aja. Hidup nggak enak tapi bebas. Kenapa? Ya enggak, daripada itu di penjara. Iya, nggak enak juga. Ya manusia perlu, namanya manusia perlu sadar lah. Nggak mungkin selamanya hidup begitu terus, pasti akan sadar juga, akan tobat. Gitu kan? Kalau menurut saya ya pantas saja, karena orang yang terjerat hukum, orang yang sudah dihukum kan masih ada kesempatan untuk berubah lebih baik lagi. Ya mungkin kalau bisa berubah, pantas. Kalau enggak ya enggak. Belum semuanya adil lah, karena banyak faktor-faktor oknum ya yang kurang adil lah. Banyak yang penjara-penjara yang ayam lebih berat dibandingkan korupsi kan, lebih kejam korupsi, tapi penjara itu tidak adil dengan maling ayam kan. Adilnya gini non, kalau adil apa enggaknya itu tergantung dari hukuman. Soalnya kalau di Indonesia ini kan kadang banyak orang yang mengatakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Jadi orang yang adil atau enggaknya itu hukuman di Indonesia itu adilnya buat orang yang berduit, yang berkuasa. Tapi orang di kalangan bawah itu belum bisa merasakan keadilan. Walaupun nih fasilitas di penjara Norwegia tuh luar biasa enak ya, tapi ternyata isinya nggak pernah membludak ya adik-adik. Ini karena tingkat kejahatan di Norwegia itu rendah banget. Bahkan saking santainya nih, pemerintah Norwegia bilang polisi-polisi yang berpatroli itu nggak perlu bawa pistol. Mereka cukup bawa pentungan saja kalau lagi bertugas. Hal ini dikarenakan Norwegia itu menduduki posisi ke-8 negara teraman di dunia. Lah, kok bisa? Ternyata ini karena semua program pemerintah itu didukung sama masyarakatnya. Belum lagi ada kata-kata yang bilang kalau misalnya tempat itu semakin dingin, semakin hangat hubungan antara masyarakat. Nah, Norwegia kan tempatnya dingin ya, Nek. Jangan-jangan kata-katanya bener lagi. Indonesia kan panas ya. Makanya orang-orang Indonesia masyarakatnya pada berantem mulu nih. Boleh jadi program mungkin pemerintah pasang AC di sudut-sudut jalan gitu ya. Kita doain aja ya adik-adik, semoga Indonesia itu nanti ke depannya bisa seaman Norwegia. Biar nggak ada lagi tuh yang namanya begal, copet, jambret. Biar tenang lah hidup ibu. Ingat, tetap belajar, tetap kepo karena dunia suka kurang ajar. Kita belajar di kelas selanjutnya. Dadah!